karya-karya yang pas waktu semester tuh sebenarnya memang banyak ngolah figur-figur. Jadi itu lebih kayak cerminan diri sih, refleksi kayak potret diri dan lain sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu itu terus bergeser karena aku memang kayak lebih pengen tidak berpatok dalam satu objek gitu sih. Jadi kayak pengen lebih ngalir aja, dan ternyata aku bisa ngerasain lebih jujur di diri aku sendiri. Kalau untuk saya pribadi, keinginan untuk berkesenian memang dari kecil. Terus ya saya juga kayak merasa hanya itu yang saya bisa. Pengen lebih nggak mau menekan diri aja sih. Kalau emang untuk keluarga sendiri tuh ada kakek saya juga memang suka ngelukis. Terus di sana aku juga belajar sedikit dengan kakek saya. Terus beberapa kali juga sempat sharing dan lain sebagainya. Nah, inspirasinya kayak misalnya saya berkarya, terus saya mengolah medium-mediumnya juga itu karena saya juga cukup punya obrolan tertentu dengan kakek saya pada waktu itu kayak gitu. Nah, itu juga cukup menginspirasi saya dalam proses berkarya sih. Keluarga juga cukup memahami aku dari kecil karena memang dari kecil aku suka olah pakai krayon, terus itu cara aku untuk berkomunikasi juga pada waktu itu, karena aku memang pada dasarnya memiliki personality yang cukup introvert. Terus ketika aku explain something itu aku juga secara visual aku membantu untuk bisa lebih jelas kayak gitu. Apa yang aku rasain, apa yang aku inginkan kayak gitu-gitu tuh memang dari kecil kayak gitu. Kalau abstrak sendiri sebenarnya dimulai pas waktu tahun 2019, itu juga pasca COVID. Terus itu juga masa-masa pergeseran antara dari figur ke karya-karya yang akhirnya mulai cair, mulai bisa lebih fleksibel gitu. Nah, di situ aku juga mulai banyak tidak bertemu dengan tidak banyak bertemu dengan orang, terus juga nggak keluar rumah, kita juga mengalami isolasi mandiri. Itu akhirnya ngasih satu inspirasi bahwa memang kayak lebih ngalir aja, terus banyak berdiam diri, sampai akhirnya aku di situ menemukan satu poin di mana kayak yang namanya istirahat itu memang sepenting itu, mengistirahatkan tubuh secara pikiran, secara jiwa kayak gitu. Terus secara tidak sadar aku juga berpikiran bahwa yang membuat saya healing juga karena alam luar kayak gitu. Maksudnya kayak kita selain mengistirahatkan diri, di sisi lain juga mengistirahatkan alam kayak gitu. Nah, saya merasa di sana ada satu koneksi yang maksudnya kayak memberikan aku keinginan tahuan aku kenapa ya kayak secara psikologi itu ternyata memang berpengaruh banget gitu, kondisi alam dan lain sebagainya kayak gitu. Sering berjalannya waktu, saya nemuin ada namanya filosofi jagat alit. Nah, itu sebenarnya akhirnya yang menjadi yang cukup relate sama karya-karyaku di kemudian hari kayak gitu. Terus aku menarik filosofi itu dari sisi psikologis, bahwa ada jagat yang ada universe kecil di dalam diri manusia kayak gitu. Kita sama-sama memiliki kayak elemen air, elemen api, elemen tanah yang pernah saya buat sebelumnya juga, karya-karya yang memang dia pakai medium-medium tanah kayak gitu. Nah, di sana aku mencoba untuk mempresentasikan satu kondisi psikologi manusia dengan secara artistik itu terinspirasi dari bentuk-bentuk alam kayak gitu. Salah satunya mungkin kayak karya saya yang saat ini itu ya
terinspirasi dari bentuk ombak kayak gitu. Memang karena saya merasa kayak saya tumbuh besar di Jawa, terus akhirnya kayak sering bertemu dengan kayak ya budaya dan lain sebagainya, terus banyak sharing sama teman-teman kayak gitu. Akhirnya nggak cuma di Jawa, ternyata pun di Bali dan juga di Sumatera pun juga mereka punya konsep kurang lebih seperti itu, yang menurut saya tuh relate juga. Saya sebagai orang yang tumbuh di Indonesia relate dengan kayak terutama kondisi COVID kemarin sih. Saya memang paling suka sesuatu yang ekspresif sebelum saya belajar sampai di titik kayak diisi terus sampai aku mengolah abstrak kayak gitu-gitu. Saya juga mencoba untuk ngambil sisi jujurnya, terus lebih ke intuitif. Karena saya terbiasa dengan kerja intuitif, jadi sering berjalannya waktu saya paling pas memang di karya abstrak. Pernah terbayangkan sih ke depannya mungkin akan banyak terus bereksplorasi kayak gitu. Nggak hanya abstrak, dan aku juga nggak mau mengkotak-kotakkan sebenarnya. Jadi ya seiring berjalannya waktu aku ngadepin apa itu juga ngasih dampak insight baru ke saya sendiri. Kemarin terakhir saya pernah ngolah medium tanah sama medium pewarna alam. Benar-benar saya ngambil tanah itu saya apply ke kanvas, terus itu salah satu medium yang akhirnya menjadi cara bicara saya kepada audiens. Untuk tema tertentu itu ngomongin tentang perjalanan, jadi masa-masa transisi saya pindah satu kota ke kota lainnya, dan juga di interpretasi lain itu juga mengingatkan saya bahwa di mana saya berpijak, di mana saya akan kembali juga kayak gitu. Ketika aku keluar terus aku memutuskan buat kerja kayak gitu-gitu, jadi keinginan tuh malah jadi tumbuh gitu untuk berkarya. Terus pengaruhnya akhirnya lebih ke pengolahan mediumnya juga kayak gitu. Dulu saya sering banget pakai kertas, terus itu saya start lagi dari awal untuk sketching. Setelah kerja itu saya juga kayak start sketching tuh setiap hari untuk membangunkan semangat lagi, sampai akhirnya ya kayak aku memilih buat abstrak karena memang saya menghadapi sesuatu yang memang tidak terduga, sesuatu yang nggak terduga gitu. Untuk yang akhir-akhir ini mungkin lebih ke pemilihan warna. Kalau saya pergeseran pemilihan warna cenderung lebih ke banyak menggunakan medium spray paint, terus color tone-nya juga lebih kontras. Secara visual kemungkinan aku mau ngolah drapery kain aku freezing, jadi itu kayak sebenarnya kalau itu rencananya memang ngomongin tentang waktu sih. Itu terinspirasi dari apa yang kita pakai sih. Kayak misalnya kita selalu diselimuti dengan, kita membranding diri itu dengan kayak apa yang kita pakai kayak gitu. Terus untuk kenapa aku mau nge-freezing itu pakai medium resin juga nantinya, sebenarnya kayak menginterpretasikan bahwa ada beberapa poin-poin yang memang kadang kita suka abaikan, kayak poin-poin sederhana. Kadang kita kan juga suka kayak kita nggak tahu kita punya tekstur kayak gitu, kita nggak tahu kita sehari-hari kita mengkonsumsi apa yang memberikan dampak apa kepada tubuh dan lain sebagainya gitu sih. Jadi aku pengen memberikan sesuatu yang
sederhana tapi itu important buat diingat gitu. Karena mungkin dasarnya saya emang nggak bisa, karena apalagi saya ngolahnya warna, terus jadinya kayak pengennya yang baru dengan komposisi yang baru, terus medium yang baru, yang kayak gitu-gitu. Entah kenapa itu memang jadi daya saya buat daya hidup saya buat terus berkarya sih. Termasuk saya kayak aku memilih abstrak juga, itu juga karena memang punya interpretasi yang lebih dari satu perspektif. Di menyederhanakan dari dari kerumitan kayak gitu. Saya mencoba untuk mempresentasikan sesuatu yang fleksibel, di mana saya memberikan satu hitam. Misal kayak saya memberikan satu warna hitam tidak melulu darkness atau apa, tapi bisa menjadi satu power atau bisa menjadi sesuatu yang kelam juga kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana audiens melihat karya saya kayak gitu. Aku ngalir berdasarkan mood aja, terus aku juga kayak apa yang aku hadapin kayak gitu-gitu ya aku jadiin satu ide kayak gitu. Jadi bahan bakar aku berkarya juga. Gitu sih cara aku menjaga kreativitas, sederhana aja.